hari ini pemasukan proposal untuk hibah pasca ya. Jadi saya khawatir daripada terlambat gitu untuk kelas ini. Saya sudah dari subuh tadi langsung ke kampus. Oke, ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, ya kita awali dulu dengan basmalah sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran untuk menerima ilmu dan mendapatkan pemahamannya. Baik, hari ini kita akan bahas tentang pendahuluan ya. Ini saya sengaja langsung masuk meskipun tadi baru kita berempat gitu. Sekarang tambah Bu Astrid supaya waktunya bisa efektif dan diskusinya bisa berjalan baiknya. Nah, karena kita seperti berapa orang semuanya, kita bagi saja waktunya supaya semuanya bagian. Ada berapa orang kita? 7, Bu. Ada 7 biasanya, tapi 7. Ada 7 orang, Bu. Oke, 7 orang. Kita waktunya adalah 150 menit ya? iya, Ya. 150 menit. Berarti untuk satu orang 20 menit ya? Kira-kira ya? Satu Iya. orang 20 menit. Oke, ya. Oke. Siapa bisa bantu untuk timer mungkin? Saya bisa, Bu, untuk bantu. Ya, nanti di ini saja. Jadi mikrofonnya nyalakan, terus pas alarmnya bunyi, mikrofonnya nyalakan aja. Gitu. Oh ya, baik, Bu. Supaya langsung bunyi, tidak perlu memotong ya. Oke. Ya. Atau saya saja, nggak apa-apa deh. Saya saja nanti Pak, kita harus fokus untuk presentasi juga ya, untuk diskusi. Baik, Bu. Ya. Siapa mau presentasi yang pertama? Pak Taupan, sudah siap? 20 menit ya. Bisa, Bu, ya. Maka, nah, silakan Pak Taupan. Sudah kelihatan, Bu, ya. Ya, sudah. Sudah kelihatan ya? Sudah, Ya. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya coba mempresentasikan judul atau tema yang saya angkat di mata kuliah ini adalah kajian kenyamanan termal pada ruang isolasi pasien tuberkulosis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai upaya pencegahan Sick Building Syndrome. Saya coba masukkan, Bu, di masuk pendahuluan. Itu adalah Boleh di present mode, Pak. Presentation mode di ini kan dimaksimalkan ininya, layarnya. Kanan bawah biasanya. Ya, gitu. Ya. Ya, sip. Terima kasih. ya, di bab 1 pendahuluan itu saya kasih masuk latar belakang. Saya mencoba menjelaskan di latar belakang ini adalah bagaimana ruang isolasi yang merupakan ruang yang didesain untuk khusus untuk menangani
suatu penyakit infeksi agar terpisah dengan pasien lain. Tujuan adanya ruang isolasi ada sebuah rumah sakit ada untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular yang bisa mewabah seperti penyakit tuberkulosis. Nah, untuk ruang isolasi ini saya utamakan adalah kenyamanan termal, sebuah kenyamanan termal karena sebuah kondisi di mana secara psikologis dan fisiologis pada pola perilaku seseorang merasa nyaman untuk melakukan aktivitas temperatur terhadap suatu temperatur tertentu. Karena kualitas udara dan ruang yang buruk akan menjadi faktor dominan penyebab sick building syndrome. Ini menurut buku Wang tahun 2000 dan menurut Informan Protection Agency of America. Selanjutnya, saya masukkan juga alasan pemilihan judul. Melihat peran sebuah rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan yang mempunyai potensi yang berlawanan untuk menjadi pusat transmisi mikroorganisme patogen yang mengakibatkan infeksi. Rumah sakit menjadi tempat dan potensi penyebaran infeksi yang relatif tinggi sebab berbagai mikroorganisme sebagai penyebab penyakit atau patogen berada di setiap unit rumah sakit. Selanjutnya, ini Bu, saya masukkan rumusan masalah, bagaimana tingkat kenyamanan termal, dan kedua bagaimana pengaruh kenyamanan termal ruang isolasi, baik faktor klinis maupun non-klinis. Ini Bu, saya kasih masuk tujuan penelitian. Menganalisa sensasi kenyamanan termal berdasarkan standar hasil pada ruang isolasi pasien TB. Yang kedua, menganalisis pengaruh kenyamanan termal pada ruang isolasi pasien tuberkulosis terhadap pegawai klinis dan non-klinis, persepsi terhadap pemakai ruang. Itu demikian, Bu. Betul-betul cepat dan singkat. Pak, boleh ke yang itu tadi nggak? Rumusan masalah. Saya lagi mencatat nih. Ya, oke. Yang tadi, ya, oke. Sebentar ya. Sebentar saya tulis dulu. Sebentar. Jadi pengaruhnya terhadap tenaga klinis dan non-klinis ya? Dan persepsi terhadap pemakai ruang. Maksudnya persepsi terhadap pemakai ruang. Maksudnya persepsi pemakai ruang itu bagaimana? Terhadap yang non-klinis ini yang administrasi dan pegawai kebersihannya, Bu. Ya, oke. Kalau ini yang persepsi terhadap pemakai ruang, berarti begini. Misalnya ya, yang memakai ruang adalah pasien. Kalau persepsi terhadap pemakai ruang itu apakah maksudnya persepsi tentang pasiennya atau bagaimana? Atau persepsi tentang kenyamanan gitu? Ya, persepsi kenyamanan terhadap yang pemakai ruang, Bu. Sebentar, saya begini, apakah maksud persepsinya ini, Bu, apakah dengan kondisi kenyamanan itu, apakah mereka tidak terinfeksi ataukah apakah dia tidak terinfeksi seperti itu, Bu? Maksudnya apakah dia juga tidak ikut sakit dengan kondisi itu? Oke, sebentar sambil saya pikirkan. Mungkin Ya. Pak Zainal, Astrid, Pak Kita mungkin ada komentar atau masukan dulu untuk Pak Taupan ini, silakan. Mau bertanya juga boleh untuk klarifikasi ya, untuk memperjelas. Silakan.
Oke, kalau belum ada, saya mau mulai dulu dari yang pertama tadi Pak, yang latar belakang. Boleh kembali ke halaman pertama. Ya, Eh, ini eh, rencana tesis Bapak adalah tentang eh, kenyamanan termal Iya, Bu. ruang isolasi TBC. Oke. Ya, Nah, berarti untuk kelas ini kan Bapak membuat pilot project ya. Jadi melakukan penelitian kecil sebagai bagian dari tesis tersebut yang besar itu. Nah, jadi ya. Bapak mau apa yang di apa dipetik kecil itu di di apa ditukil kecil itu dari bagian tesis itu untuk kelas ini apa? Yang persepsi tentang kenyamanan ruang saja mungkin ya, yang tadi ya, atau mau menghitung eh, ininya. Kalau kenyamanan ruang kan jadi bisa apa dari mengukur dengan alat misalnya atau menanyakan persepsinya gitu. Nah, itu yang Bapak mau lakukan yang mana? Mengukur dengan alat dengan kuesioner, Bu. Dengan juga melakukan persepsinya, melakukan apa ya? Pertama mengukur menggunakan alat, iya. Iya, Kedua memberikan kuesioner terhadap eh, dokter, pegawai klinis dan non klinisnya, Bu. Karena makanya oke. Bu saya mau coba Bu, apa ya? eh, apakah ruangan ini apa sebagai tindak pencegahan sick building syndrome? Maksudnya dengan tingkat kenyamanannya ini tidak Hmm, mempengaruhi oke. apa ya? Bagaimana Iya, membahasakan anu, anu Bu, apa bagaimana membahasakan ya? Maksudnya tidak ikut sakit gitu maksudnya orang yang terlibat di sini di luar oke. pasien Ya, itu tidak ikut tidak ikut oke. sakit ya. Iya, ya. Oke, ya, ya. Saya mulai paham ya. Saya mulai paham. Mudah-mudahan saya tidak salah paham. Gini, jadi bagian latar belakang ini ya yang harus Bapak lakukan untuk menyusun bagian latar belakang adalah memulai dengan memaparkan persoalan, ya, permasalahan. Permasalahan itu kita bisa rumuskan misalnya dengan membandingkan antara kondisi yang ideal dengan yang terjadi, misalnya yang terjadi dengan yang ideal, misalnya gitu ya. Nah, di sini mungkin yang Bapak maksud begini, ruang isolasi itu kan ada syaratnya, gitu ya, ada syarat harus seperti apa, betul nggak Pak? Ya, betul Bu. Betul nggak? Ada standar Oke, syarat. Nah, syaratnya seperti apa Pak? Syarat yang ruang isolasi itu kayak dipersyaratkan, gini. yang saya kasih masuk itu yang ini. Asriel 55, Bu. Yang saya dapat di buku yang ini, Bu. Mana? Iya, Oh, iya, saya iya. minta Bapak mohon jelaskan persyaratan ruang isolasi seperti apa. Jadi gini, yang kebayang sama saya, mungkin eh, ruang isolasi itu punya persyaratan. Ya. Ada persyaratan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Isolasi supaya pertama penyakit tidak menyebar, yang kedua supaya pasiennya cepat sembuh, misalnya gitu ya. Nah, tetapi kondisi ruang isolasi itu ketika diukur disesuaikan dengan kenyamanan termal, sebetulnya dia ada di bawah apa namanya range atau batas di mana udara itu disebut atau dianggap nyaman untuk orang sehat. Sehingga penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana efek dari apa namanya atau misalnya kondisi ruang isolasi itu bagaimana dipersepsikan dan dirasakan oleh eh, pengguna yang bukan pasien, yaitu tenaga klinis dan non klinis, gitu kan Ya, logika berpikirnya. iya, Bu. Iya, Maksudnya oke, oke, betul. Yang saya baik tadi, iya, iya, Bu. Iya, Bu. Maksudnya
orang yang terlibat perawat, dokter dengan non klinis ini tidak ikut sakit dengan selama bekerja di ruang isolasi itu, Bu. Oke, oke. Mengingat karena ruang isolasi ini kan penyebaran virus lewat udara. Nah, bagaimana merubah ruangan kenyamanan termal supaya mereka tidak tidak terinfeksi penyakit, karena mengingat bahwa misalkan yang saya mau jadikan contoh ini studi kasusnya itu misalnya Rumah Sakit Umum Darul Sulbar itu ruang isolasi itu penggunaan AC yang sentral, Bu. Tidak ada, akhirnya udara itu yang berputar. Maksudnya Nanti jangan-jangan penyelesaiannya hanya mengubah sistem AC nggak, Pak? oh gitu ya, Bu ya. Nah, jadi begini, kalau misalnya Bapak mau, mungkin apa namanya, kalau misalnya mau mengidentifikasi itu ya, merumuskan permasalahan gitu ya. Tadi sudah jelas misalnya yang pertama ya, ada ruang isolasi rumah sakit, kemudian ruang isolasi ini ada persyaratannya. Kemudian, nah ruang isolasi di rumah sakit di Sulbar itu sudah memenuhi persyaratan ini apa belum? Gitu. Nah, persyaratan ini ya itu kemudian Bapak sandingkan, Bapak konfrontasikan dengan suhu kenyamanan thermal yang tidak menyebabkan sick building syndrome, atau misalnya sick building syndrome itu persyaratannya apa gitu. Dikonfrontasikan dengan kondisi yang ada di lapangan gitu. Apakah dia dengan kondisi seperti sekarang maka dia termasuk dalam sindrom ini, sick building syndrome ini, atau tidak gitu ya. Jadi artinya yang Bapak lakukan itu adalah menganalisis yang kondisi yang ada di sana, bukan pada kenyamanan termalnya, tapi sick building syndrome-nya. Berarti Bapak harus punya indikator sick building syndrome gitu. Oh iya, iya. Ya Pak. Ya. Mungkin nanti bisa dengan Pak Usep itu ya, kalau misalnya ini ya sick building syndrome-nya. Nah kemudian di bagian permasalahan tadi, di bagian latar belakang itu mohon Bapak bisa uraikan ada masalah apa gitu. Coba kembali ke halaman pertama tadi yang latar belakang. Nah Ya. bagian latar belakang satu lagi ke depan, satu lagi bagian latar belakang ya, ini untuk semua saja Ibu Bapak ya. Jadi latar belakang itu jangan dimulai dengan definisi. Misalnya ruang isolasi merupakan ruangan yang didesain itu flat gitu ya. Jadi kita hanya memberikan informasi ke orang secara datar saja. Latar belakang itu mulai dengan statement tentang permasalahan gitu. Jadi misalnya ya, ruang isolasi untuk tuberkulosis disyaratkan untuk misalnya tertutup, kemudian apa gitu ya. Nah, dengan persyaratan seperti ini, ruangan diharapkan bisa membantu proses penyembuhan pasien TB tanpa menularkan ke yang lain, misalnya gitu ya. Namun di sisi lain, pengguna ruangan itu bukan hanya pasien, tetapi juga ada tenaga klinis dan non klinis, misalnya gitu ya. Tenaga kalau non klinis, tukang bersih-bersih sih nggak akan lama ya di situ ya, atau berapa lama, berapa jam, berapa persen waktunya dia ada di situ, misalnya gitu ya, dari 24 jam. Kemudian kalau yang klinis itu berapa persen juga waktu dia ada di situ gitu. Sehingga Bapak bisa menyatakan bahwa perlu adanya kajian apakah dengan persyaratan ruang isolasi tadi itu kira-kira akan berefek nggak terhadap kenyamanan yang dirasakan atau kesehatan yang dialami gitu ya, kesehatan yang dimiliki oleh para tenaga klinis dan non klinis tadi gitu ya, gitu Pak. Ya. Bisa ini ya, nanti mohon distrukturkan lagi ya, distrukturkan lagi, nanti minggu depan bisa dibahas lagi gitu. Ini sih menurut saya sih sebetulnya ya itu tadi, jadi harus jelas masalahnya apa dan itu Bapak nyatakan di awal.
Jadi orang tuh pikirannya nggak kemana-mana, dari awal sudah jelas, oh masalahnya ini dan ini yang mau diteliti gitu. Ya, bisa diikuti Pak Taufan? Apa Bu ya? Masih kurang. Masih bingung? Ya, sebenarnya Oke, saya masih bingung Bu, apakah di kenyamanan ya. saya fokus kenyamanannya di thermal ataukah Mhm. di sick building syndrome itu Bu? Nah, eh, kalau ya makanya Bapak perlu menjelaskan ruang isolasi itu seperti apa sih gitu. Dia syarat-syaratnya kayak apa, dan itu kalau kalau misalnya Bapak menggunakan pisau analisis itu kan kenyamanan thermal dan sick building syndrome itu sama-sama pisau analisis ya. Itu dua pisau analisis yang berbeda. Jadi Bapak mau pakai yang mana? Mau pakai kenyamanan atau mau pakai sick building syndrome gitu ya. Coba Bapak cari tahu dulu sick building syndrome itu seperti apa sih. Orang atau pengguna itu di dalam sana tuh selama minimal berapa lama, berapa jam, sehingga yang kita katakan sebagai kondisi sick building syndrome itu bisa berpengaruh terhadap kesehatannya dia. Gitu. Kalau dia cuma masuk kayak misalnya cuma 5 menit gitu ya, tentu tidak akan berpengaruh gitu kan. Tapi kalau misalnya dia ada di situ gitu ya, contohnya sekolah nih misalnya ya, sekolah kemudian siswanya di situ dari pagi sampai siang misalnya ya 9 jam misalnya gitu. Nah itu tentu kondisi bangunan itu akan berpengaruh terhadap pengguna ya. Tapi kalau misalnya dia cuma datang ke situ, cuma datang ke loket kemudian bayar terus nunggu, misalnya nunggunya mungkin 15 menit terus udah habis itu dia pulang, kemungkinan pengaruh pengaruh bangunan itu akan kecil terhadap kesehatannya gitu. Jadi mungkin kita tidak bisa katakan itu sebagai sick building syndrome yang berpengaruh terhadap si pengguna ini, gitu ya. Karena di topik ini Bapak membatasi kan yang akan dilihat itu pengaruh terhadap tenaga klinis dan non klinis, gitu kan. Jadi Bapak harus lihat dulu tenaga klinis dan non klinis ini mereka spend time berapa lama di dalam ruangan itu, gitu ya. Jadi nanti apa namanya, mohon dilengkapi dengan itu tadi, definisi sick building syndrome itu seperti apa, indikatornya apa, kemudian indikator itu artinya parameternya ya. Kalau kita bisa katakan sebuah bangunan itu sakit itu kalau dia memenuhi apa saja, kondisi yang seperti apa saja. Nah, itu yang harus diuraikan gitu ya. Kemudian yang satu lagi misalnya kalau mau kenyamanan thermal, dia memenuhi kondisi yang seperti apa juga gitu. Ya, kalau kalau menunjukkan ciri-ciri itu, oh berarti oke gitu ya. Mungkin sekarang dipikirkan dulu, ini sepertinya hanya ada 4 orang, nanti kalau sudah selesai presentasi semua kita bisa diskusi lagi ya, atau Pan ya, kalau misalnya masih ada yang Ya, Bu. butuh didiskusikan. Oke, Saya ya terima bicara kasih. Oke, ya Bu. ya terima kasih. Ya Bu. Bagus Ya. progresnya. Ya, silakan siapa yang mau berikutnya? Anda? Saya close Bu ya. Ya, terima kasih. Steve, Pak Kita atau Pak Zainal, silakan. Bisa Bu, Boleh, boleh, ini silakan. masalah yang metode penelitian Bu, kemarin kan penurunan selesai Bu ya. Oke, ya. Saya share dulu, izin share dulu. Ini masalah Bismillahirrahmanirrahim yang masuk ke apa, ke tahap metode penelitian Dari ini Bu. depan dulu, Pak. Dari depan dulu, Pak. Oh iya. Apa namanya? Yang depannya singkat nggak apa-apa. Nanti fokusnya lebih banyak di metode penelitiannya. Tapi di bagian depan sampaikan judulnya apa, kemudian Bapak mau meneliti tentang apa. Gitu. Ya. Oh ini Bu.
judulnya itu Bu, analisis pola sebaran sarana dan prasarana sekolah dasar berdasarkan data geografis. Terus masuk ke metode penelitian. Metode penelitian itu yang saya akan lakukan itu adalah metode penelitian kualitatif. Itu ada saya ambil beberapa ini mengambil tentang pengertian ini kualitatif, yaitu dari kesesuaian itu menggali dan memahami makna sejumlah masalah sosial baik yang bersifat individu maupun bersifat kelompok. Sedangkan crossover itu pendekatan penelitiannya itu berupa narasi, fenomenologi, ground teori, etnografi, dan studi kasus. Terus pada pendapat ahli yang lain, itu ada Bogdan dan Betin, dari hasil pengamatan akan menghasilkan data deskriptif dari ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang menjadi sampel. Terus dari ahli yang lain lagi itu Gil itu melakukan pengumpulan data dengan observasi, analisis visual, studi, pustaka, dan wawancara. Di sisi lain itu Ajo Norman itu melakukan pada penelitian ini dia mengungkap tentang triangulasi, yaitu gabungan kombinasi dari berbagai metode dalam mengkaji persoalan yang saling terkait dari perspektif pemahaman yang berbeda. Ini metode kualitatif Bu. Metode kualitatif itu jadi dari lima instrumen itu instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian itu mengerti dan memahami metode kualitatif. Yang kedua, menguasai wawasan terhadap fokus penelitian. Yang ketiga, melakukan persiapan secara akademik maupun kebutuhan logistik. Terus yang kedua, pada melakukan pengumpulan data, yaitu melakukan observasi, melakukan wawancara sebisa mungkin. Yang ketiga, melakukan dokumentasi. Yang keempat, studi pustaka. Yang ketiga, menentukan informan. Informan itu ada purpose, incidental, dan snowball. Yang keempat, yaitu melakukan pengecekan uji keabsahan data, di mana yang pertama itu melakukan pengecekan kembali atas data yang sudah digali terhadap partisipan, baik secara tertulis atau lisan, terhadap keakuratan dari laporan penelitian. Yang kedua, melakukan cek silang terhadap laporan kepada seseorang di luar penelitian atau kepada ahli. Terus triangulasi itu pertama itu metode membandingkan dan data informasi dengan cara yang berbeda secara teknik yang berbeda. Yang kedua, antar peneliti. Antar peneliti itu bila penelitian ini nantinya dilakukan secara berkelompok, artinya itu antar sekolah-sekolah itu dapat dilakukan penelitian secara berkelompok, maka akan diadakan wawancara antar peneliti. Yang ketiga, sumber data. Sumber data ini melakukan pembenaran informasi tertentu melalui sumber perolehan data. Empat itu teori, melakukan pembanding atas teori yang relevan untuk menghindari prasangka atau kesimpulan dari hasil penelitian. Terus pada tahapan observasi ini yaitu melakukan penelitian langsung pada objek sekolah, di mana nantinya akan turun melakukan wawancara langsung pada sekolah yang telah ditentukan nantinya. Yang kedua, melakukan wawancara. Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak terkait sekolah tersebut, yaitu kepada kepala sekolah, guru, murid, tim sekolah atau orang tua siswa, dan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bone terkait dengan kondisi kelas sekolah terpencil dan sarana beserta sarana dan prasarananya. Setelah itu juga melakukan
wawancara kepada ahli atau pengamat pendidikan guna membandingkan hasil wawancara dari pihak sekolah tersebut dengan kepada ahli dan juga pengamat pendidikan. Mungkin sekian, Bu. Oke, ini yang Bapak akan lakukan untuk kelas ini kan? Jadi yang Iya, Bu. dipresentasikan itu yang akan dilakukan di kelas ini. Nah, tadi dari judulnya analisis pola sebaran sarana prasarana sekolah berdasarkan data geografi. Berarti sebetulnya data geografinya sudah ada atau belum? Untuk data Data KPU, sekolah, lokasinya di data mana, kemudian sarana prasarana apa saja yang dia miliki, ada. untuk sarana dan prasarananya belum ada, Bu. Tapi data sekolah yang punya kelas terpencil itu sudah ada, Bu. Oke, Itu apa 12 itu sekolah. itu dari mana, Pak? Itu dari Dinas Pendidikan, Bu. Saya langsung ke sana Oke, ambil datanya. oke. Nah, em, kalau sekolah yang lain belum ada. Semuanya ada berapa? 600 berapa waktu itu? 626, Bu. 626 626 sekolah. sekolah. Iya, Bu. Kemudian Bapak mau ambil sampelnya berapa? Yang bisa ambil ini bukan hanya sekolah yang daerah terpencil, Bu. Jadi Yang remote itu ada 12 ya? Bu, daerah terpencil itu, Bu, yang maksudnya itu daerah terpencil itu yang sekolah induk yang punya kelas jauh. Gitu, Iya. Bu. Berarti ada 12 sekolah yang memiliki kelas Iya, remote. Bu. Ya, Ah, ada 12 berarti, sekolah, Bu. oke, berarti kalau untuk yang sekolah yang punya kelas remote, berarti Bapak akan melakukan ke 24 tempat ya? Iya, Bu, iya. Banding. Oke, 24 eh, tempat ya. Nah, terus kalau yang akan dilakukan surveinya yang 24 ini atau mau mengambil juga yang sekolah yang biasa, yang tidak remote? Eh, saya rencananya begini, Bu, yang kelas jauh itu, Bu, sebenarnya yang kelas jauh itu dari data dan pendidikan itu yang saya ambil itu ternyata di kota ini, di kota Bone ini juga ada kelas jauhnya, Bu. Kelas jauhnya itu mungkin karena pada saat dahulu itu mungkin belum ramai ke perkampungan situ, masih jauh dari apa keramaian, hanya didirikan sekolah kelas jauh pada saat itu. Nah sekarang ini, Bu, karena perkembangan sekolah itu sudah sanggap itu bukan lagi kelas jauh lagi, karena kenapa? Karena posisi sekarang itu sudah masuk di wilayah kota, Bu. Itu. Oke, berarti harus ada definisi yang jelas tentang kelas jauh ya Pak ya. Yang saya pahami kelas jauh itu adalah sekolah yang jadi semacam ada sekolah cabang dari sekolah. Dari satu sekolah, kemudian ada kelas yang dibukanya di lain tempat. Iya. Gitu. Bapak mohon cari definisi tentang kelas jauh ya. Siapa tahu yang saya sampaikan barusan salah gitu ya. Jadi Bapak cari definisi dan beserta rujukannya. Jadi yang disebut dengan kelas jauh kalau di pemahaman saya, yang pokoknya dia terpisah dari sekolah induk. Regardless dia ada di dalam kota atau dia di desa atau di pucuk gunung, itu tidak mengubah definisi dia tentang kelas jauh gitu. Jadi pokoknya kalau kelasnya terpisah berarti itu kelas jauh gitu ya. Nanti mohon dicek lagi ya. Nah, jadi kalau menurut saya begitu kelasnya terpecah gitu, berarti itu masukkan di dalam populasi penelitian ini gitu ya. Nah, yang Bapak akan teliti di kelas sekarang itu hanya yang sekolah yang memiliki kelas jauh saja ya Pak ya? Iya, Bu, seperti itu. Oke, Supaya berarti tidak saya akan lihat, banyak ya? Tidak akan banyak ya? ya, Bu. Ini hanya Oke, 12 sekolah, Bu. ya. Nah, coba boleh ke halaman tadi metode ya, metode. Nah, untuk metode ya, saya pikir sebetulnya bukan mungkin kayak analisis pola sebaran itu eh,
Kalau pola sebaran berarti kan ada polanya ya, penyebarannya tuh ada polanya gitu. Tapi kalau identifikasi sarana prasarana mungkin gitu, itu mungkin lebih lebih cocok gitu. Identifikasi atau misalnya apa kajian eh, apa ketersediaan sarana prasarana sekolah berdasarkan data geografi misalnya begitu ya. Jadi yang Bapak lakukan itu sebetulnya kalau misalnya datanya sudah ada, itu tidak perlu lagi ada wawancara kayak saya. Ini untuk kalau mau wawancara nanti aja di tesis Pak gitu karena waktu waktu penelitiannya akan lebih luang, akan lebih lega gitu ya. Tapi kalau di kelas ini kan hanya tinggal beberapa minggu lagi. Jadi menurut saya Bapak pakainya kuantitatif aja. Jadi kuantitatif itu, misalnya data sudah ada, Bapak tinggal memetakan aja gitu ya. Sekolah ini dia punya punya sarana prasarana apa saja. Kemudian kalau mau misalnya ditambahkan observasi boleh. Misalnya karena hanya 12 ya, hanya berarti 24 tempat gitu. Bapak bisa misalnya melakukan observasi cepat gitu tentang kondisi sarana prasarana yang ada di situ. Gitu. Tapi data utamanya tuh dari yang itu tadi, misalnya data sekunder dari ini gitu ya, data sekunder dari dinas gitu ya, dinas pendidikan gitu. Nah, nanti karena ini hanya 24 gitu ya, jadi lakukan observasi, berarti sebelum observasi Bapak harus membuat kriteria pengamatannya apa saja gitu ya. Jadi misalnya yang diamati apa, apakah masih layak digunakan, misalnya gitu ya. Bapak bisa misalnya kasih 1, 2, 3 ininya gitu ya, ukurannya gitu ya. Jadi ke lapangan itu, ke lapangan tinggal centang aja nomor berapa gitu ya. Jumlahnya sesuai enggak gitu dengan jumlah siswa misalnya ya. Luasnya misalnya sesuai atau tidak. Luasnya nanti identifikasi misalnya luasnya berapa, jumlah siswa yang menggunakan berapa, atau jumlah gurunya misalnya berapa juga gitu ya. Jadi nanti Bapak tinggal menghitung gitu, ini perbandingannya sudah sesuai atau belum antara ruang yang tersedia dengan jumlah penggunanya, saya gitu ya. Tapi kuantitatif saja gitu, karena kalau pakai kualitatif nanti Bapak akan habis waktu, harus wawancara segala macam, nggak usah wawancara gitu ya. Jadi cukup itu tadi, ambil data sekunder dari dinas, kemudian ditambah dengan observasi. Hasil observasinya Bapak dokumentasinya itu dengan cara penomoran tadi itu gitu ya. Jadi misalnya kalau dia sangat layak, bagus, sangat layak dan memenuhi misalnya 5 gitu ya skornya. Tapi kalau misalnya dia bagus tapi kurang layak misalnya 3 misalnya gitu ya. Bagus kok kurang layak. Maksudnya sudah ada memenuhi jumlah tetapi tidak layak, misalnya kurang layak, misalnya kasih 3 misalnya gitu. Jadi nanti dari situ Bapak yang akan analisisnya gitu. Ya. Nah, kemudian ini jadi untuk semua saja metode itu, ini coba di halaman 2, Pak. Yang saya lihat yang ditampilkan oleh Pak Zainal di sini ini memasukkan semua gitu, metode kualitatif gitu ya. Nah, bagian metode, bab metode nanti ya, entah itu di artikel ataupun nanti Bapak Ibu misalnya menyusun tesis ya. Metode itu bukan memindahkan rujukan gitu ya. Jadi metode itu kalau misalnya di sini ada metode naratif ya, fenomenologi, grounded theory, etnografi, studi kasus misalnya ya, ada banyak gitu. Tapi tidak perlu didefinisikan ini artinya apa, ini artinya apa, atau misalnya metode ada 5, semuanya dimasukkan gitu. Nggak perlu begitu, tapi Ibu Bapak langsung mengidentifikasi penelitian saya menggunakan metode ini gitu. Ya, penelitian saya menggunakan metode ini. Yang Pak Zainal berarti metodenya adalah survei, ya. Pendekatannya kuantitatif, metodenya adalah survei gitu. Kemudian nanti jelaskan kenapa menggunakan itu gitu ya, karena misalnya dimungkinkan misalnya dengan keterbatasan waktu misalnya gitu ya, dengan metode kuantitatif ini dimungkinkan untuk bisa melihat populasi dari kelas jauh yang ada misalnya begitu.
Ya, terus nanti kalau kuantitatif berarti Bapak harus menjelaskan populasinya ada berapa, lalu sampelnya bagaimana. Karena hanya ada 12 sekolah, jadi Bapak ambilnya sampel jenuh, eh, diambil semuanya gitu. Ya. Kemudian selain itu juga di bagian metode itu Ibu Bapak harus menjelaskan kalau sudah memilih metodenya apa, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana. Misalnya kalau kami tadi survei dan dokumentasi lapangan misalnya gitu ya. Lalu apa yang disurvei, apa yang didokumentasikan gitu ya. Jadi dibuat tabelnya, dibuat tabel teknik pengumpulan datanya apa, data yang dibutuhkan apa, sumber datanya dari mana. Sumber datanya dari mana atau siapa misalnya gitu. Ya. Jadi nanti akan jelas, misalnya kalau misalnya ada wawancara, yang diwawancara siapa, terus mau nanya apa, gitu. Ya, jadi itu sudah jelas, gitu. Nanti dibuat di tabel itu. Jadi nggak perlu ada wawancara di sini pihak terkait, gitu ya. Nanti saja ini untuk khusus aja. Kalau untuk yang RPK 2 ini dipilih saja yang kecil, gitu ya, yang lingkupnya doable, gitu ya. Nah, kemudian ya supaya bisa selesai gitu. Yang penting nanti ada hasilnya gitu ya. Jadi penelitian ini nanti bisa ada hasilnya kemudian bisa dipublikasikan. Ya. Nah ini misalnya di sini ada foto gitu ya, ada foto kemudian jadi Bapak nanti sertakan foto-fotonya gitu ya. Jadi diidentifikasi misalnya materialnya dari apa, lalu apa luasnya berapa, penggunanya berapa, misalnya itu. Itu data itu akan sangat, menurut saya sangat berharga gitu ya, karena nanti Bapak ketika tesis itu data yang sangat berharga dan bahkan menurut saya dinas juga akan bisa pakai gitu ya. Bapak bisa misalnya kayak sampaikan dari 12 sekolah yang memiliki kelas jauh ternyata kondisinya seperti ini gitu ya. Yang itu mungkin selama ini belum diungkap gitu. Mungkin termasuk jarak dari transportasi umum berapa jauh misalnya. Nanti kan bisa ya dipetakan di Bapak pinpoint di Google Map, kemudian diukur jaraknya ke jalan besar itu yang ada transportasi umum di berapa jauh. Bisa diikuti Pak Zainal, bisa dipahami. Oh ya Bu. Saya bertanya sedikit Bu, itu masalah Oke. wawancara tadi, masalah sampel dengan nilai-nilainya itu, angka-angkanya itu, apakah bisa ditentukan sendiri Bu atau ada Bisa, rules tertentunya? iya. Bisa. Itu terserah Bapak. Bapak mau bikin skalanya sampai 10 juga boleh gitu. Tentu dengan skalanya makin banyak, berarti makin detail gitu ya. Nah, nanti Bapak bikin kriterianya kalau 1 itu seperti apa, kalau 2 dikasih skor 2 itu kayak gimana, 3 itu skor 3 itu kondisinya kayak apa, 4 itu kayak apa, 5 seperti apa. Gitu. Mungkin 5 ya, mungkin 5 yang pas gitu. Karena kalau 10 nanti Bapak lebih bingung lagi membuat ininya ya, membedakan antara 9 sama 10 itu seperti apa sih gitu. Ya, gitu. Terus Nggak yang apa-apa, kedua Bu, itu terserah Bapak. ya, Ya. terus ini data pembanding Bu, apakah nanti data pembanding itu dari sekolah induk dengan yang kelas jauh ini, yang dari terpencil ini, apakah tabel-tabelnya itu sebuat masing-masing induk misalnya Bu, tabelnya ini kondisi sekolahnya seperti ini, terus kelas jauhnya tabelnya seperti ini, jumlah siswa dan gurunya seperti ini. Apakah seperti itu Bu? Termasuk konstruksinya Bu? Iya, bisa dibuat begitu ya. Jadi dibuat semacam tabel gitu, kemudian supaya ada data dari kedua belah sekolah itu. Gitu. Nanti jadi Bapak minggu depan mohon bisa memasukkan di tabel itu akan isiannya apa saja. Misalnya eh, apa sarana prasarana yang tersedia, apakah misalnya toilet tersedia. Nah, nanti toilet kondisinya bagaimana gitu ya. Bisa dibuat tabelnya gitu ya. Jadi Bapak ke lapangan tuh tinggal mau nyuruh siapa gitu bisa saja dia ke lapangan kalau sudah dikasih panduan kriteria nilai 1 tuh seperti ini, 2 ini, 3 ini dan seterusnya. Orang tinggal melihat kemudian dia tinggal conteng-conteng aja gitu. Ya. Nanti minggu depan mohon dibuatkan tabelnya ya, supaya
bisa di ini ya, bisa minggu depan libur ya. Ya, minggu depan libur. Ya, ini ya, dibuatkan tabel kalau misalnya mau ditanyakan dalam perjalanan sampai 2 minggu ke depan, boleh mau dikirim di grup, boleh gitu. Oh Nanti saya bisa kasih komentar. Ya, iya Bu. Siap. oke. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya siapa? Silakan. Pak Takdir, dari mana Pak Takdir? Baru selesai sahur. Tidak, Bu. Maaf, Bu, terlambat agak sedikit. Oke, siapa yang berikutnya? Silakan. Pak Zainal, Pak Topan, terima kasih ya. Terus berprogres ya. Mangga selanjutnya. Yuk. Ini kenapa Astrid, Pak Kita? Ini kenapa nih? Ini kayaknya saling berpandangan. Boleh Bu saya mungkin Hah? untuk presentasi. Gimana? Mau presentasi Bu. Oh iya, boleh sih. Izin share screen. Ya. Ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan mengenai apa draft dari pendahuluan dan metode untuk pilot project RPK 2 ini. Berjudul tentang pengalaman pengguna disabilitas dalam menggunakan bangunan transportasi publik khususnya pada stasiun. Pertama, fenomenanya sendiri di di Indonesia sendiri jumlah disabilitas terdapat 22,9 juta atau sekitar 8,5% yang mayoritasnya merupakan lansia. Kemudian disabilitas mengalami berbagai risiko dalam mengakses fasilitas-fasilitas publik dan ada dari berita oleh ProHealth. Ini dari ProHealth sendiri melakukan wawancara kepada pengguna lansia. Lansia ini kebanyakan kan dia memiliki penurunan fungsi kaki, tapi mereka tidak menggunakan tongkat maupun kursi roda. Dan walaupun mereka dibantu oleh petugas ketika naik atau turun kereta, ia tetap merasa cemas ketika bermobilitas naik turun kereta ke peron. Kemudian pada Hari Perhubungan Nasional, PT KAI mengadakan diskon 20% yang diperuntukkan untuk disabilitas. Tapi menurut Hadi, tanpa meningkatkan fasilitas tidak akan memberikan dampak signifikan untuk menarik masyarakat dengan kebutuhan khusus. Dan dari beberapa penelitian yang lain, dari TDP sendiri menemukan ada beberapa dari 3 moda transportasi ditemukan beberapa permasalahan seperti pada jarak celah antara peron dan transportasi, ada lebar pintu peron yang kurang memadai dan waktu buka tutup pintu kereta maupun bus. Kemudian dari penelitian lain ternyata pencahayaan pintu masuk pada stasiun juga sangat mempengaruhi pengguna mencari pintu masuk ke stasiun. Kemudian ditemukan juga bahwa disabilitas yang belum familiar dengan fasilitas publik atau mereka baru menggunakan fasilitas publik tersebut, mereka menemukan kesulitan dan belum bisa bermobilitas, tidak bisa langsung bisa bermobilitas secara mandiri.
Kemudian dari beberapa penelitian yang dilakukan pada bangunan stasiun menemukan pemenuhan hak disabilitas yang dapat memudahkan mereka bermobilitas seperti penempatan lift yang strategis dan mudah dan jauh dari tangga atau eskalator agar tidak terjadi persilangan sirkulasi. Kemudian akses tanpa tangga dan adanya petugas yang memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat. Dan dapat disimpulkan dari pemenuhan hak disabilitas ini bisa dapat berupa fisik dari fasilitas yang ada di transportasi publik atau berupa non fisik seperti petugas mampu berbahasa isyarat. Kemudian untuk keterbatasannya, hampir dari semua yang saya rujuk referensinya ini, banyak yang membahasnya secara observasi langsung mengevaluasi bangunannya hanya berdasarkan standar bangunan. Sedikit yang masih menanyakan langsung atau menginterview atau mengobservasi secara langsung pengguna disabilitas. Yang saya temukan ini yang biasanya menggunakan interview atau observasi malah bentuknya bukan jurnal. Jadi kayak misalkan berita atau tadi ada lembaga independen yang dia melakukan kajian, bahkan sampai menggunakan FGD. Dan dari penelitian-penelitian ini terlihat bahwa penyandang disabilitas sebagai pengguna tidak dilibatkan dalam penelitian tersebut. Untuk rumusan masalahnya, perlu dilibatkan secara langsung untuk penelitian tentang aksesibilitas ini atau tentang bangunan publik agar lebih didengarkan gitu pengguna-pengguna disabilitas ini. Sehingga pengalaman-pengalaman yang belum secara aktif diaplikasikan dan belum menjadi masukan dapat direalisasikan. Dan walaupun inklusif sebagai kewajiban yang harusnya diterapkan pada bangunan publik, masih belum diaplikasikan. Maka penelitian ini akan menggali pengalaman dari penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas transportasi publik. Dan untuk metodenya sendiri, penelitian ini akan menerapkan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara langsung dengan pengguna disabilitas, dan sebelum melaksanakan wawancara akan membuatkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini mencakup tentang interaksi sosial, bagaimana mereka bermobilitas di stasiun dan bagaimana kenyamanan mereka menggunakan fasilitas tersebut. Observasi ini karakteristik yang akan diambil bangunannya berada dekat fasilitas yayasan atau komunitas disabilitas dan SLB. Yang baru saya temukan stasiunnya yang dekat dengan fasilitas tersebut adalah MRT Lebak Bulus, Grab. Kemudian nanti data yang akan diperoleh digunakan untuk menemukan bagaimana pengembangan ruang disabilitas dalam menggunakan stasiun. Mungkin itu Bu paparan dari saya. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Sudah terlihat ya arahnya. Baik, terima kasih. Tadi boleh ke fenomena ya Pak kita ya. Ya, oke, ini bagus Anda masukkan seperti ini. Tapi nanti mohon seperti tadi komentar saya untuk Pak Tauban ya, jangan paragrafnya jangan diawali dengan definisi gitu ya, tapi awali dengan permasalahan gitu ya. Jumlah disabilitas Indonesia itu 8,5%. Meskipun demikian, misalnya pengguna fasilitas publik itu misalnya masih rendah gitu ya. Cari lagi ininya ya. Nah ini misalnya kan ada Purana dan Purnomo misalnya gitu ya. Itu jadi satu statement yang kuat gitu ya, supaya sejak awal itu pembaca
sudah terarah gitu ya, sudah tahu oh ini mau bahas tentang apa sih gitu ya. Nah kemudian, nah ini saya perhatikan di sini rujukannya semua dalam negeri ya. Ada nggak yang luar negeri? Kalau luar negeri Swift, ini ada Bu, yang Arai ya. DKK Oh oke. Nah, sama eh, Swift. oke, balik lagi ke tadi yang fenomena. Coba fenomena, mohon bisa cari ada nggak kejadian atau misalnya ada nggak kajian-kajian yang berkaitan dengan hambatan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas di fasilitas publik gitu. Coba cari literatur luar ya supaya apa? Ini untuk menunjukkan bahwa permasalahan kesulitan akses gitu ya, permasalahan aksesibilitas para penyandang difabel itu bukan hanya masalahnya Indonesia gitu, tapi itu sesuatu yang apa, masalah yang universal gitu. Oke, nah kemudian yang berikutnya, halaman berikutnya, pengetahuan yang ada ya. Nah ini sebetulnya saya lihat sebetulnya sudah melakukan kajian terhadap banyak literatur ya, tapi yang Iya Bu. dituliskan di sini hanya 3 ya. Nah, Iya. jadi dari literatur-literatur yang sudah di-review, itu dipetakan tema-temanya. Ya, dipetakan tema-temanya. Nanti mungkin saya kirim ke ini ya, saya kirim materinya yang dulu tuh ke grup gitu. Ada saya tambahkan bagaimana menyusun tema gitu ya. Nah, jadi ketika tema sudah diuraikan, sudah dipetakan, nanti di pengetahuan tentang topik itu atau kajian terdahulu gitu ya, itu kita sebutkan bahwa si ini mengkaji tentang apa, ini mengkaji tentang apa gitu ya. Nah ini yang disebutkan di sini menurut saya sangat spesifik gitu ya. Jadi misalnya ini penempatan lift yang strategis, mudah, dan jauh dari tangga atau eskalator agar tidak terjadi persilangan sirkulasi. Ini mungkin bukan itu yang dituliskan ya. Jadi misalnya Arai DKK mengkaji tentang sirkulasi Sirkulasi. sirkulasi horizontal dan vertikal, Iya. misalnya begitu ya. Iya Bu. Ya misalnya begitu ya. Jadi yang berkaitan dengan hak disabilitas di fasilitas publik gitu ya. Jadi masukkan semua yang di sini, yang kajian-kajian terdahulu itu masukkan semuanya di sini. Begitu kita tunjukkan bahwa kita punya banyak sekali kajian, kita sudah membaca banyak sekali literatur, itu akan lebih meyakinkan lagi bahwa kita tahu posisi penelitian kita, gitu ya. Kita tahu bahwa penelitian kita tuh akan memberikan sumbangan yang baru, gitu. Oke ya, jadi nanti ditambahkan. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan gap, ya gap pengetahuan. Nah di sini hampir semua ya, berarti yang hampir semua. Nah ini kan di sini ya, ada Wahyu nih DKK, Zinia, Liguri, Arai, ini semuanya masukkan di kajian terdahulu tadi. Ya, kan ada banyak gitu ya. Tapi di situ dikelompokkan, misalnya tentang ini siapa saja, tentang topik 2 siapa saja, tentang membahas tentang sirkulasi siapa saja, membahas tentang sirkulasi vertikal misalnya siapa saja gitu ya, tentang akses misalnya siapa saja gitu ya, dipetakan ya. Nah kemudian yang lagi lanjut yang keterbatasan. Oke, di sini sebetulnya sudah ada ya yang melibatkan respondennya itu penyandang ya, penyandang disabilitas sudah ada ya. Iya Bu, udah ada. Nah, sebutkan ya. Sudah ada beberapa, tapi sedikit nggak apa-apa sebutkan. Jadi si ini misalnya gitu ya sudah melibatkan penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam penelitian. Nah, terus bedanya dari yang Fakitah usulkan dengan yang sudah mereka lakukan apa? Atau kebaruan dari Fakitah dibandingkan dengan mereka apa? Observasi sambil wawancara sambil bagaimana disabilitas itu sambil beraktivitas di stasiun. Itu sepertinya belum ada Bu, jadi mungkin nanti Oke. saya menggunakan itu.
Oke, ya, ya. Tapi itu manageable nggak untuk yang tugas sekarang? Karena mungkin tidak banyak yang ini ya. Atau misalnya Anda perluas definisi disabilitas di situ tuh misalnya apa, penyandang, jadi pengguna berkebutuhan khusus gitu. Jadi bukan hanya disabilitas. Ya, kalau pengguna berkebutuhan khusus berarti termasuk misalnya perempuan hamil, kemudian lansia itu masuk. Ya, Iya Bu. ya mungkin untuk waktu yang pendek ya, Iya. karena penelitian ini kan harus selesai di akhir semester gitu ya. Iya. Untuk waktu yang pendek mungkin lebih mudah kalau dibuka begitu gitu, daripada kalau misalnya hanya penyandang disabilitas, saya khawatir kalau nanti sulit untuk lihat gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya bisa mewawancara ya, bisa ketemu orang kemudian wawancara, terus tanyakan seberapa sering dia pakai fasilitas publik. Oh saya nggak pernah gitu. Oh kenapa? Nah itu bisa kita gali gitu ya. Kenapa? Jadi kita tahu alasan dia untuk tidak menggunakan fasilitas publik gitu. Ya. Mungkin boleh sambil menanggapi Bu. Boleh, boleh. Jadi kalau misalkan selama saya menggunakan transportasi publik ini emang lebih banyaknya saya melihat lansia yang menggunakan transportasi publik. Mungkin yang bisa lebih di-reach lebih mudah tuh ya lansia itu gitu Bu. Daripada pengguna disabilitas karena kan terbatas Iya, ya Bu. Saya juga betul, sedikit lihatnya. betul, Mungkin betul. itu. Jadi mungkin Iya, lansia aja yang bisa yang iya, mungkin bisa representasiin dari penelitian ini gitu. iya, 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 iya. Nanti sambil melakukan penelitian misalnya, oh ternyata cukup banyak juga misalnya yang, jadi kalau sudah dapat kontak penyandang disabilitas gitu, terus dia kan bisa kenalin sama yang lain lagi, misalnya gitu ya. Nah, nanti baru Fakita bisa menentukan, saya nanti di tesis apakah akan membatasi pada disabilitas atau misalnya pengguna berkebutuhan khusus gitu. Ya. Nanti nggak apa-apa gitu ketika oh ternyata berkebutuhan khusus gitu yang lebih banyak lansianya gitu. Di tesis itu bisa dianalisis kenapa yang penyandang disabilitas itu sulit untuk diamati gitu. Oh karena begini gitu. Itu kita masukkan dari hasil wawancara gitu. Ya. Oke. Nah, terus perumusan masalah, signifikansi kajian oke. Nah, lalu yang penentuan kisi-kisi instrumen. Nah, penentuan kisi-kisi instrumen ini saran saya kembangkan dari literatur dari teori ya. Anda coba pelajari tentang desain inklusif. Itu kalau nggak salah ada 7 gitu ya. Indikator apa namanya? Istilahnya bukan desain inklusif, tapi desain universal gitu. Ya, jadi sebenarnya desain inklusif dengan desain universal itu hanya masalah istilah gitu. Ada juga yang apa namanya menyebutnya accessible design gitu ya. Kalau saya pribadi saya cenderung untuk menggunakan desain inklusif karena inklusif itu artinya to include gitu ya. Jadi we include you gitu, we include everyone. Nah, kalau universal itu seolah-olah desain itu apa kayak sama semua gitu. Ya, jadi lebih ke ini ya statement politiknya gitu. Kalau desain inklusif itu kita menunjukkan bahwa kita merangkul mereka yang sama ini tidak terangkul gitu. Kalau desain universal tuh kayak apa ya, tidak terlalu spesifik seperti itu. Meskipun sebetulnya intinya sama. Ya. Nah, di situ ada misalnya equitable use, misalnya gitu ya, tolerance for error misalnya. Nah, itu yang diturunkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian, pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Misalnya equitable use gitu. Equitable use itu kan berarti kesetaraan dalam penggunaan gitu. Nah, mungkin bisa kita tanyakan misalnya gitu ya, ketika menggunakan fasilitas publik gitu, ada nggak yang kayak kerepotan pakainya misalnya gitu ya, merasa kerepotan enggak gitu. Terus ketika misalnya bayar di loket misalnya, apakah merasa bahwa jendela loket itu terlalu tinggi? Nah, contohnya gitu ya. Itu bagian dari, jadi kita breakdown dari equitable use tadi. Ya, misalnya kayak tolerance for error. Nah, misalnya kalau
atau misalnya apa yang berkaitan dengan bahasa yang ini ya, bahasa yang mulai dimengerti. Apakah simbol-simbol yang digunakan gitu, penanda penanda yang ditemukan di ruang publik tuh mudah dipahami nggak gitu. Mungkin kita bisa kasih tanda-tanda di situ, terus tanyakan ini paham nggak artinya apa gitu. Ya, Hmm. oke. Jadi diturunkan dari yang itu tadi, Iya. yang desain universal ya. Iya. Ada, nanti silahkan dicari. Nanti mungkin untuk instrumen wawancaranya boleh saya nanti asistensi, Bu. Boleh dikirim aja di grup gitu ya, supaya Iya. yang lainnya juga semangat gitu. Wah, iya ini apa Fakita sama Pak Zainal sudah mengirimkan kisi-kisi instrumen gitu ya di grup ya gitu. Oke, Baik, Bu. ya. Mungkin ada komentar yang lain? Masih ada 2 menit. saya mau Boleh, tanya Bu. boleh silakan Pak Takdir. Kan di metode di sini ada instrumen penelitian wawancara sama observasi sama tadi yang kita sarankan tadi kajian literatur desain universal. Nah, untuk susunannya tersendiri apakah itu ada yang didahulukan? Contohnya apakah literatur dulu didahulukan atau bagaimana Bu? Atau ada syarat khususnya? Ya seperti itu Bu. Susunan di mana maksudnya Pak Takdir? Di metodenya Bu, kayak contohnya apakah lebih Oh, literaturnya dulu atau wawancaranya dulu Bu? Jangan sampai nah, kita yang meneliti ini dalam penyusunannya apa di jurnal itu kebalik begitu Bu. Apakah ada persyaratan khusus atau memangkah terserah si peneliti sendiri? ya. Nah, biasanya yang kita sampaikan di bab metode ini dari metode yang utama. Kalau misalnya yang utama itu observasi, berarti observasi sampaikan duluan. Setelah itu wawancara, gitu ya. Nah, atau misalnya wawancara yang utama misalnya, gitu ya. Ya, berarti wawancara taruh di paling atas, gitu. Nah, tadi yang kajian literatur, jadi kajian literatur itu sebetulnya kajian literatur itu tidak selalu berupa metode. Kajian literatur itu kita anggap sebagai metode ketika yang kita lakukan misalnya seperti di RPK 1 ya, yang dilakukan adalah mengkritisi literatur. Jadi datanya tuh semuanya itu literatur. Data itu misalnya artikel-artikel jurnal itu adalah data gitu. Ya, bisa dibedakan ya. Artikel itu dia posisinya sebagai rujukan atau dia sebagai data. Kalau rujukan itu misalnya seperti ini, penelitian di lapangan, kemudian ketika kita menganalisis, atau misalnya tadi, mau menyusun indikator, kemudian merujuk teori tentang desain universal. Nah, itu berarti dia sebagai rujukan, dia bukan sebagai data. Kalau dia bukan sebagai data, berarti kajian literatur itu tidak termasuk dalam metode. Gitu. Kalau misalnya seperti di RPK 1, yang dilakukan adalah misalnya mengkaji literatur dengan misalnya membandingkan, mengkritisi gitu ya, atau misalnya yang umum itu SLR misalnya Systematic Literature Review. Nah, di situ literatur-literatur, artikel-artikel dari jurnal itu sebagai data. Dia ada yang berperan sebagai rujukan, ada yang berperan sebagai data gitu. Tapi kalau di penelitian lapangan seperti ini, literatur itu sebagai rujukan. Gitu. Ya, bisa dipahami Pak Takdir? Iya Bu. Berarti maksudnya untuk aturan susunan sendiri tergantung di metode itu tergantung dari apa yang besarnya dulu ya Bu. Maksudnya yang Yang utama, yang utama yang dulu. utama. Berarti Iya, kalau iya, wawancara iya, dulu yang disusunkan paling atas kalau iya, menyusul dengan observasinya ya. iya, Oh iya, iya Bu. iya. Kasih Bu. Misalnya Pak Zainal tadi, yang utama observasi misalnya, gitu ya, karena dari observasi misalnya mengidentifikasi kondisi lapangannya seperti apa gitu. Nah, itu yang berarti yang duluan observasi, baru kemudian misalnya ada data dari Disdik misalnya begitu. Ya, baik. Selanjutnya silakan Astrid atau Pak Takdir.
Saya minta maaf Bu, saya belum bisa hari ini Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya, kalau begitu Astrid silakan. Izin untuk memaparkan ya Bu, Iya. share screen. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Di present ya. Oh, Terima kasih. ya. Pola sirkulasi ruang pamer pada galeri studi kasusnya Selasar Sunario Art Space. Untuk rumusan masalahnya itu bagaimana pola sirkulasi pengunjung pada Selasar Sunario dan bagaimana kepuasan pengguna art space terhadap sirkulasi di Selasar Sunario. Di sini ada fenomena yang saya lihat itu adalah setiap ruang ada periode-periode tertentu untuk ruang pamer itu untuk berganti jenis-jenis benda yang dipamerkan. Kajian yang terdahulunya itu adalah adanya pengaruh interior terhadap perilaku pengunjung, dampak tata ruang terhadap sirkulasi, pola interaksi dan sirkulasi ruang pengunjung, evaluasi pola sirkulasi pengunjung, dan pengembangan sirkulasi, alur sirkulasi, sistem display, dan pencahayaan. Ya, kesenjangannya itu sirkulasi untuk akses disabilitas dan pola sirkulasi pengunjung. Metode penelitiannya ini, saya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Lokasi dan objek penelitiannya itu di Selasar Sunario Art Space. Selasar Sunario Art Space ini sebagai objek penelitian dan melakukan pengumpulan data seperti dari pengelola art space dan pengunjung. Metode penelitiannya itu yang kuantitatif pada penelitian kuantitatif deskriptif survei dengan teknik pengambilan sampel, statistik random sampling, populasinya adalah rata-rata pengunjung dalam akhir, lalu melakukan pembagian elemen populasi ke dalam kategori. Selanjutnya dari masing-masing kategori jadi pilih sampel secara random sesuai proporsinya. Kualitatifnya itu adalah deskripsi survei untuk melihat seberapa puas pengguna art space terhadap sirkulasi di Selasar Sunario. Metode penelitiannya itu teknik penelitiannya itu ada 3: observasi, wawancara, dan survei. Untuk observasi, objek penelitian itu pengamatan terhadap situasi art space dan perilaku penggunanya. Wawancaranya itu dengan pengelola art space-nya, Selasar Sunario itu jika ada as-built drawing-nya dan fungsi ruangannya. Untuk surveinya adalah kepuasan pengguna art space terhadap sirkulasi di Selasar Sunario. Untuk subjek penelitiannya itu kepada pengunjung dan staf. Peneliti melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi Selasar Sunario. Ini diperlukan oleh peneliti untuk mengetahui prosedur birokrasi perizinan penelitian, mencari informasi terkait situasi art space, menemukan permasalahan, dan mengobservasi perilaku pengguna. Peneliti melakukan observasi awal ini pada tanggal 10 Maret pada siang sampai dengan sore hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sudah ya? Oke. Ya, terima kasih Astrid. Gini, kalau galeri dan museum itu sirkulasi itu biasanya ditetapkan berdasarkan tema atau pesan yang ingin disampaikan melalui kegiatan pameran. Jadi
sirkulasi itu berubah biasanya untuk setiap pameran. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin melihatnya adalah sirkulasi dengan, kalau tadi misalnya saya nggak tahu kata-katanya apa yang tepatnya ya, ketika menyasar pengunjung ya, apakah persepsi atau eh, tadi kepuasan gitu ya. Tapi kita ingin mungkin akan menarik kalau melihat pola sirkulasi dikaitkan dengan bagaimana mereka mengapresiasi karya pameran, atau ya mengapresiasi itu artinya ada juga porsinya memahami gitu ya. Kan pameran itu sirkulasinya diubah, sirkulasinya ditata gitu ya, ditetapkan harus seperti apa itu ada konsepnya. Nah, itu biasanya kurator yang menentukan itu gitu ya. Masuk misalnya alur utamanya di depan itu karya yang mana yang akan disimpan, kemudian disimpannya di mana, eh, apa orang diharapkan melihat apa dulu. Nah, itu tuh bagian dari kurator, bagian kerjaannya kurator gitu ya. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya mau melakukan penelitian akan menarik bagaimana pola sirkulasi itu kalau dikaitkan dengan apresiasi pengunjung terhadap karya pameran itu ya, atau apa ya, kalau misalnya mau persepsi atau mau kepuasan ya mungkin nanti dipikirkan mana yang lebih tepat gitu ya. Nah, lalu tadi itu ada eh, teknik ininya apa, partisipannya salah satunya dari pengunjung gitu ya. Nah, apakah ada akses untuk mengontak pengunjung? Karena dalam 5 bulan terakhir itu bisa bisa mengontak pengunjung, kemudian kayak ngasih eh, apa kuesioner misalnya gitu ke mereka. Ya, ini yang sejujurnya saya masih bingung, Ibu. Karena untuk yang khususnya untuk yang 25 tahun Selasar Sunario ini yang temanya ini tuh dari bulan November sampai berakhir tuh bulan April, Bu. Selama 5 bulan ini. Jadi kalaupun saya melakukan observasi dengan apa survei, ngasih kuesioner itu, saya hanya punya waktu 1 bulan lagi mungkin ya Bu ya, bulan April aja. Karena nanti April, Maret, Maret, Mei itu udah berubah lagi untuk temanya Bu. Itu yang Sebetulnya sih akan menarik kalau melihat dari 2 tema misalnya gitu ya, yang sekarang dengan tema nanti gitu. Tapi saya nggak tahu apakah bisa terkejar untuk kelas ini gitu ya. Atau misalnya nanti ya lakukan saja penelitian, datanya itu digunakan untuk tesis gitu. Jadi nggak apa-apa digunakannya untuk tesis gitu ya. Nah, yang sekarang mungkin ya dengan pola sirkulasi itu bagaimana kalau misalnya pola sirkulasi dan apresiasi karya pameran aja gitu. Jadi nanti yang Anda wawancara itu kalau misalnya mau pengunjung boleh, atau misalnya pengunjung dikasih kuesioner misalnya gitu boleh juga ya, supaya lebih banyak yang terjaring dan apa, lebih cepat waktunya gitu ya. Nah, yang perlu wawancara itu bukan tadi yang diwawancara siapa? Tadi wawancara itu yang pengelolanya Bu. Misalnya Nah, bukan pengelola, bukan pengelolanya, kuratornya. kuratornya. Gitu. Boleh saja misalnya dengan pengelola, terutama yang menyiapkan apa namanya, yang menyiapkan layout gitu ya. Tapi menurut saya kurator itu yang paling penting, karena kurator itu, atau misalnya ada tanya gitu, siapa yang menentukan sirkulasi harus begini atau dena kameranya begini ini siapa gitu. Nah, itu yang Anda wawancara gitu ya. Dugaan saya sih kurator, itu bagian dari tugasnya kurator. Gitu. Nah, nanti Anda wawancara ke kurator itu menanyakan, mencari tahu ya, menggali pandangan dia tentang pola sirkulasi itu. Dasarnya apa sih gitu, kenapa dibuatnya seperti itu. Terus kalau misalnya, kan kurator itu biasanya, ya mungkin kalau untuk pameran-pameran yang apa, kayak event kayak sekarang misalnya gitu, mungkin kuratornya beda gitu ya. Nah itu di di museum atau galeri itu biasanya juga ada kurator tetap
gitu ya. Nah itu bisa diwawancara, jadi tanya ke mereka tentang bagaimana sih menentukan pola sirkulasi gitu, apa saja pertimbangannya, kemudian apa yang ingin dicapai dengan desain sirkulasi itu, ya. Nah, terus observasi perilaku pengunjung, kalau ya nanti dipertimbangkan aja gitu ya, dipertimbangkan apa namanya, tapi mungkin akan jadi besar gitu ya, karena kan tadi misalnya fokusnya pada melihat bagaimana apresiasi pada karya pameran gitu ya. Kalau misalnya sama melihat perilaku itu satu hal yang berbeda lagi gitu ya. Jadi mungkin kita tidak terlalu fokus pada bagaimana interaksi antara pengunjung dengan karya pamerannya gitu ya. Tapi mereka ngapain aja sih di situ gitu kalau perilaku begitu ya. Nah, untuk tesisnya Astrid yang nantinya akan fokus pada museum gitu ya, menurut saya sih lebih menarik yang pertama tadi gitu ya, menghubungkan atau melihat bagaimana pola sirkulasi itu eh, apa, dengan apresiasi karya pameran itu ya. Kalau perilaku itu mungkin nggak terlalu ini gitu, karena kajiannya sebetulnya bukan perilaku kan, kajiannya asli bukan pada perilaku. Sudah gitu observasi perilaku itu juga membutuhkan waktu gitu ya. Jadi Astrid harus nongkrong di sana nggak cuma satu hari dan seharian dan satu hari gitu, tapi harus berhari-hari gitu ya. Harus misalnya pas weekend juga, itu bukan nggak bisa misalnya weekend cuma satu kali weekend tuh nggak bisa, harus beberapa kali karena mau melihat pola gitu. Perilaku itu kan kita melihat pola ya. Yang lain mungkin ada yang memberikan masukan atau Astrid mau ada yang mau disampaikan, boleh silakan. Izin tanya Ibu, kalau untuk yang kasusnya yang saya ini, pengamatan yang saya ini, yang saya lakukan, apakah nanti saya bisa dibatasi, misalnya pengunjung hanya untuk yang hari Sabtu dan Minggu, atau selama seminggu itu saya harus tetap di sana pola Kalau kuesionernya gitu. kuesionernya, Ya. iya. Kalau itu di pembatasan responden, ya pembatasan responden. Tapi pembatasan responden itu harus ini ya, harus ada alasannya gitu. Lebih baik itu kalau random gitu. Lebih baik kalau random. Tapi kan sebetulnya pengunjung galeri itu kan juga sudah khas ya, dia range usianya misalnya, kemudian mungkin mau dicari tahu latar belakang pendidikannya, pekerjaannya misalnya begitu ya. Nah, kalau misalnya hanya dibatasi di waktu weekend, bisa saja, tapi dengan alasan pembatasan waktu weekend itu, misalnya karena weekend itu jumlah pengunjungnya meningkat berapa kali lipat, misalnya. Ya, sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data. Ya. Berarti saya harus melihat dulu ya, Bu, ya, mencari data. Mungkin dari pengelola itu di hari Senin misalnya datang 10 orang, Selasa berapa orang. Jadi kan mereka kan menjadi punya, dasar dari situ ya Bu ya. mereka kan punya daftar hadir ya, Iya. daftar pengunjung ya. Nah itu aja dilihat. Nanti dilihat yang paling kan udah dari November nih, berarti sudah cukup lama kan. Nah itu lihat di hari apa yang biasanya banyak. Ya, Ya, terima kasih Bu. oke, sama-sama. Ada yang lain, ada yang mau kasih komentar atau pertanyaan? Silakan. Takdir, Ya Bu, ya. kalau saya berpikirnya antara pola sirkulasi dengan kenyamanan pengunjung kali Bu. Terus mungkin kalau diisi kuesionernya, apakah perlu dengan tema barunya, kayak contohnya tadi 25 tahun itu, apakah perlu dengan tema seperti itu, harus dirubah pola sirkulasi dari si pameran tersendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa saja sih kekurangan, maksudnya kekurangan dari pola sirkulasi ini, baik dari tanggapan si pengunjung maupun si apa si kuratornya sendiri yang untuk ditanyakan. Yang ketiga, apakah perlu, maksudnya
apakah pengunjung pernah mendatangi galeri selain Selasar Sunaryo? Nah, untuk masukannya di situ, yang mana lebih nyaman menurut si pengunjung ini? Apakah pola sirkulasi yang di Sunaryo sendiri atau di galeri seni yang lain? Dan apakah perlu penambahan apa-apa seperti itu, Bu? Itu sih yang saran masukan Hmm, dari saya. Maksudnya itu yang Oke, terlintas, Bu, ya. dari saya. Kalau ya, makasih Pak Takdir ya. Kalau nanti bicara tentang apresiasi karya pameran, saya pikir sih tidak perlu menanyakan kenyamanan ya, karena yang kita tanya adalah apakah mereka memahami pamerannya atau tidak, gitu kan? Dengan pola sirkulasi itu, apakah cukup eh, pola sirkulasinya cukup jelas, misalnya untuk menuntun mereka eh, dari apa harus bergerak dari mana ke mana gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan kenyamanan, agak ini sih gitu ya, karena orang datang ke situ memang datang berjalan berdiri gitu kan, mungkin berhenti sesekali gitu, tapi bukan untuk kayak menikmati suasana gitu kan, bukan ya. Fokus mereka kan pada karya pamerannya, jadi mungkin bukan bertanya tentang kenyamanan gitu. Kalau yang tadi apa eh, Iya, iya, Bu. membanding Ya, kalau mau membandingkan sama yang lain sangat di- boleh, itu sangat di- bagus itu menurut saya. tapi poinnya kan untuk si karyanya tersebut sendiri dengan Mm-mm. ketersediaan sirkulasi, ya betul, Bu. Iya, iya. Kalau misalnya Astrid mau membandingkan atau mau bertanya kepada pengunjung itu seberapa sering dia mengunjungi pameran, atau misalnya pameran yang paling berkesan buat dia itu pameran yang mana dan kenapa misalnya gitu ya, itu boleh, sangat boleh itu, karena eh, ya nanti kita bisa bisa ini gitu ya, kita bisa tambahkan itu di data gitu, bagaimana yang ada di Selasar Sunario itu kalau dibandingkan dengan yang lain gitu ya, terus pemahamannya pengunjung ini bagaimana terkait kegiatan pameran gitu ya. Iya, izin izin menanggapi yang Pak Takdir. Makasih Boleh, sebelumnya silakan. atas masukannya ya Pak Takdir ya. Kalau untuk kalau melihat yang kemarin yang 25 tahun Selasar Sunario itu, kalau saya lihat itu ad- ada ada 4 ruangan yang apa ya, yang temanya beda-beda. Karena itu juga yang karyanya juga beda-beda gitu. Jadi kalau yang bagian atas itu adalah anaknya Pak Pak Sunarionya, untuk yang Balai Tonggo itu, kalau yang ruangan A itu untuk Pak Sunarionya sendiri, untuk di ruangan 3 itu eh, adalah siapanya ya? Menantunya Pak Sunario. Terus untuk yang ruangan 4 itu untuk keseluruhan karya itu sih. Jadi dan tiap-tiap ruangan itu juga ada petugasnya. Jadi kita harus melihatkan apa ya? Melihatkan tiket tiket masuknya juga gitu. Jadi si pengunjung itu bisa bisa ke ruangan 4 dulu, bisa ke ruangan 3, bisa ke ruangan 1 gitu. Untuk apa ya? Untuk melihat karya-karyanya gitu. Nah, ya apalagi itu apa? Jadi dia bebas memilih gitu ya. Mungkin dia bisa ditanyakan komentar dia tentang alur itu bagaimana, bahwa dia bisa pilih ke mana dulu gitu. Komentar dia gimana? Bisa jadi misalnya dia, oh iya karena saya bebas memilih, saya jadi kelupaan tadi nggak mengunjungi yang ini misalnya, tapi mau balik lagi ke dalam nggak bisa. Nah contohnya gitu ya. Atau misalnya ya rasanya tadi agak itu ya, ada apa? Ada kayak ada em, lonjakan misalnya dari ruang ini ke ruang ini gitu. Eh, jadi apa ya? Tanya pendapatnya dia gitu ya tentang pola sirkulasi itu. Gitu. Oke, ada lagi?
termute, Bu. Saya udah bicara panjang lebar. Ya, jadi kalau hari ini ya, minggu depan insya Allah libur kan ya. Hari minggu depan libur. Tapi kalau misalnya ada yang mau disampaikan gitu, mau didiskusikan, boleh saja gitu. Ya mungkin sebaiknya filenya yang tidak terlalu panjang, misalnya kayak apa 1 slide aja, misalnya begitu ya. Jadi supaya mudah untuk meresponsnya, gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan dulu sebelum kita akhiri kelas. Ibu izin kalau nanti asistensi bisa, Bu? Iya, di Misalkan grup saja. di grup Di grup saja. saja ya. Di grup saya biasanya kalau per orang itu karena banyak tuh kadang-kadang terlewat gitu. Tapi kalau di grup saya bisa lebih mudah ini gitu ya. Lebih mudah merespon, mungkin juga sambil memberikan semangat ke yang lain juga. Ya. Oke. Ya, Bu. Sudah? Ya. Pak Taufan, ada yang mau disampaikan? Nanti Barusan saya siapa ya? presentasinya masih agak ini lah. Nanti saya harus perbaiki dulu, Bu, Saya ada baru kedengaran suara tapi tidak jelas. nanti saya harus memperbaiki dulu, Bu, baru saya kirim Oh di ya, grup. ya. Ya. Oke. Ya, boleh. Baik, Ibu Bapak semua, kalau tidak ada, ya boleh silahkan, masih ada waktu 45 menit sampai akhir kelas. Kalau misalnya mau dimanfaatkan untuk memperbaiki, itu akan lebih baik ya, daripada terus mengambil waktu yang lain di saat Bapak Ibu bekerja gitu ya. Baik, terima kasih sudah mempersiapkan untuk diskusi hari ini dengan sangat baik ya. Mudah-mudahan bisa terus berjalan, terus semangat gitu ya untuk memasukkan tugas gitu ya. Oke. Ya baik, begitu saja saya akhiri kelas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tutin, punten, maaf, Bu. izin menginfokan, Bu, untuk Pak Edi, beliau iya. sakit, Ibu, lagi dirawat Oh di iya, rumah sakit. oke. Iya. Terima kasih, Bu. Oh gitu. Oh iya. Ya mudah-mudahan cepat sehat. Terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum. Orang ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.